Remaja Korea Utara diselidiki karena mendengarkan Blood, Sweat and Tears dari BTS. Siswa sekolah menengah Korea Utara yang kedapatan bernyanyi dan menari dengan lagu BTS saat ini sedang diselidiki. Sebuah sumber dari Provinsi Pyongyang Selatan, Korea Utara, mengatakan bahwa para siswa tersebut adalah peserta pelatihan pengawal muda merah Korea Utara, yang merupakan organisasi milisi taruna remaja. Saat istirahat, para siswa ini kedapatan mendengarkan lagu BTS Blood, Sweat and Tears di pemutar MP3 dan menyusun lirik. Sebuah cabang lokal Partai Pekerja Korea Utara dan Keamanan Negara diberitahu bahwa para siswa mendengarkan BTS dan mereka sedang diselidiki karena terlibat dalam ideologi dan budaya reaksioner. Di bawah undang-undang yang disahkan oleh pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada Desember 2022, orang yang kedapatan memiliki atau menonton hiburan Korea Selatan akan dijatuhi hukuman 5 hingga 15 tahun di kamp kerja paksa. Mereka yang ketahuan berbicara, menulis, atau bernyanyi dalam gaya Korea Selatan dapat menghadapi kerja paksa hingga 2 tahun. Terlepas dari hukuman yang lebih ketat karena mengkonsumsi media Korea Selatan, sebuah sumber mengatakan kepada Seoul Pyongyang News bahwa lagu-lagu BTS menikmati popularitas yang meledak-ledak di kalangan pemuda Korea Utara dan BTS telah menduduki puncak tangga lagu Billboard berkali-kali. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa anak muda Korea Utara menyukai lagu-lagu BTS karena lirik mereka tentang cinta diri. Namun, beberapa warga Korea Utara yang diindoktrinasi untuk setia pada negara dikejutkan oleh pesan BTS tentang perawatan diri untuk individu. Pada Agustus 2020, 3 tentara Korea ditangkap karena juga mendengarkan dan menari lagu BTS Blood, Sweat and Tears. Yang kedua, penggemar SM memulai tagar, "Kami minta maaf Lee Soo-man, kembalilah," setelah rumor bahwa ia akan menjual saham perusahaannya. Penggemar SM telah mengungkapkan kesedihan mereka setelah mendengar desas-desus bahwa Lee Soo-man, pendiri SM Entertainment, akan menjual sahamnya di perusahaan tersebut. Baru-baru ini ada banyak rumor bahwa Lee Soo-man ingin menjual sahamnya di perusahaan di pasar M&A. Menurut rumor, Lee Soo-man ingin menjual 18,73% dari perusahaan, yang berarti bahwa penjualan sahamnya akan menyebabkan dia menyerahkan hak manajemen SM. Saat ini, Korea Investment Trust Management adalah satu-satunya pemegang saham yang lebih besar dari 5% saham di SM kecuali produser Lee Soo-man. Di antara kandidat akuisisi yang ingin mengakuisisi saham di SM Entertainment adalah Kakao Entertainment, CG Group, Naver, dan Hybe. Dengan rumor akuisisi ini, harga saham SM Entertainment meningkat ke titik tertinggi sepanjang masa baru-baru ini, meskipun SM Entertainment tidak mengkonfirmasi rumor tersebut. SM Entertainment didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo-man, telah meluncurkan artis K-pop terkemuka seperti H.O.T, SES, BoA, Shinhwa, TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, FX, EXO, Red Velvet, NCT, dan aespa. Dalang dibalik grup idola populer ini tidak lain adalah Lee Soo-man. Dia adalah sosok yang berperan dalam mengubah landscape musik Korea. Artis pertama Lee Soo-man di bawah SM Entertainment di awal 90-an adalah Hyun Jin Young. Fans yang mendengar rumor bahwa Lee Soo-man mungkin akan menyerahkan hak manajemen SM Entertainment telah mengungkapkan betapa sedihnya mereka. Para penggemar ini bahkan memulai tren tagar dengan mengatakan, "Kami minta maaf Lee Soo-man, kembalilah," bersama dengan komentar yang mengatakan, "SM tanpa Lee Soo-man bukanlah SM. Ada beberapa hal aneh yang kamu lakukan, tapi ada lebih banyak lagi hal-hal yang kamu lakukan dengan baik." Yang lain menulis, "SM masih membutuhkanmu. Kami tidak bermaksud semua hal buruk yang kami katakan. Kami sebenarnya sangat berterima kasih. Dan, silakan kembali. Masih banyak yang harus kamu lakukan." Serta banyak netizen yang mencoba membujuknya untuk tidak menjual sahamnya. Di sisi lain, EXO dites negatif untuk COVID-19. Sebelumnya dikabarkan bahwa anggota EXO, Xiumin, telah dinyatakan positif COVID-19. Dia telah diisolasi dan menerima perawatan. Di sisi lain, member EXO lainnya langsung dikirim untuk menjalani tes. Sementara hasil mereka kembali negatif, mereka akan menjalani karantina sendiri sebagai tindakan pencegahan. Hal ini mengakibatkan jadwal dibatalkan. Pada 6 Agustus 2021, SM Entertainment merilis pernyataan untuk menanggapi berita tersebut. "Ini adalah SM Entertainment.
Xiumin dinyatakan positif COVID-19 pada 5 Agustus, sehingga anggota dan staf lain yang bertanggung jawab atas mereka juga menjalani tes, dan semua orang menerima hasil negatif hari ini. Meskipun semua orang dinyatakan negatif, mereka akan dikarantina sendiri selama 2 minggu, dan kami akan rajin mengikuti semua aturan karantina. Terima kasih, tulis SM. Di sisi lain, Kai awalnya dijadwalkan untuk tampil dalam konser virtual dan fan meet Prudential X Super M yang akan berlangsung pada 7 Agustus 2021, tapi mengingat keadaannya, kecil kemungkinan dia dapat berpartisipasi. Kami berharap Xiumin cepat sembuh. Yang ketiga, fans mengkritik Girls Planet 999 karena menggunakan rasa sakit Eugene CLC untuk meningkatkan rating. Ketika siaran pertama Girls Planet 999 berakhir, penggemar di seluruh dunia turun ke media sosial untuk mengekspresikan setelah episode berakhir dengan tebing dengan Eugene CLC menangis. Keluhan mereka terutama berkaitan dengan kemungkinan bahwa Eugene bisa menjadi target utama acara pengeditan jahat, sebuah praktek yang biasa digunakan dalam program Survivor Idola untuk secara sengaja melukis kontestan dalam cahaya negatif kepada pemirsa. Kekhawatiran sebagian besar mulai muncul setelah Mnet menayangkan teaser mengejutkan minggu lalu yang terutama terfokus pada trainee Fu Yaning yang benar-benar membenci Eugene. Sementara klip itu pasti disertakan untuk menambahkan nilai kejutan ekstra ke pertinjau. Orang-orang tidak terkesan dengan sikap gadis yang lebih muda terhadap seniornya. Kemudian selama episode pertama ketika akhirnya giliran Eugene untuk tampil, para penggemar dibuat marah dengan apa yang terjadi. Hanya 10 detik dalam lagu Eugene, adegan itu membuatnya menangis di belakang panggung untuk mengakhiri siaran dengan ketegangan. Selain itu, penggemar menunjukkan bahwa pada satu titik kamera secara khusus memperbesar kaki Eugene, memamerkan banyak memar dan plester. Orang-orang telah membandingkan perlakuannya dengan mantan anggota iX1, Miyawaki Sakura, yang memiliki potongan serupa sebelum penampilannya ditampilkan selama episode Produce 48, dan kemudian dipengaruhi oleh pengeditan jahat untuk menaikkan peringkat. Fans berharap bahwa meskipun awal yang sulit, Eugene akan dapat bersinar seterang yang mereka bisa. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.